Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat Raja Rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Abu Ahmad mendengarkan bersama kajian-kajian Islam ilmiah yang akan dihadirkan di ruang dengar sahabat Roja, tentunya di radio kesayangan kita semua, Radio Roja Best FM Palu 101.8 Be The Best Muslim. Mengudara dari Jalan Kamboja nomor 25 Tali Semanti Klore Kota Palu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan semua di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi dalam program kajian fikih muslimah bersama guru kita Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah taala, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan suci setelah asar wajib mengqadha zuhur. Nah, tentunya buat sahabat Roja yang bertanya mengenai pembahasan kita pada kajian malam hari ini, jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi Anda, stay terus di frekuensi FM untuk mendengarkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah jika masih ada waktu, nanti pada sesi kedua kita akan mengangkat tanya jawab. Jadi buat sahabat Roja yang ingin mengajukan pertanyaannya dan ingin mempertanyakan suatu permasalahan mengenai fikih muslimah, sahabat Roja bisa menghubungi kami melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 0822 991018. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita, tentunya Ustaz Taufik Rahman LC Hafizahullah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz? Ahlan, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya di studio kita ini tentunya. Dan baiklah sahabat Raja Rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita dengarkan bersama materi kajian kita pada malam hari ini. Pada Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pemirsa Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita dalam kebaikan dan menjaga kita dari segala keburukan. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam fikih muslimah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang persoalan bahwa seorang wanita yang haid dia mengqadha puasa, puasa Ramadan, tapi tidak mengqadha salat. Ya, dan ini sudah disepakati oleh para ulama kita. Jadi bagi wanita yang haid, ya dia tetap wajib mengqadha puasa Ramadannya yang ditinggalkan. Kemudian dia tidak mengqadha salatnya. Ya, dia tidak mengqadha salatnya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya dalam persoalan ini, yaitu persoalan tentang ketika seorang wanita haid. Ada beberapa persoalan yang kita akan bahas di kesempatan ini. Nah, yang pertama kita sebutkan bahwa kasus seorang wanita haid mendapatkan dirinya suci, bersih dari haidnya. Nah, apakah dia boleh berpuasa sebelum dia mandi? Ini persoalannya berkait dengan puasanya. Jadi ketika dia mendapatkan dirinya sudah suci, bersih dari haid sebelum fajar, sebelum terbit fajar. Nah, pertanyaannya, apakah dia boleh berpuasa padahal dia belum mandi? Nah, ini disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya di sini beliau sebutkan dari Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar rahmatullah alaihi dalam kitabnya Fathul Bari, ini kitab yang terkenal. Ya, beliau menyebutkan perbedaan antara dengan sholat bagi wanita yang haid ini, bagi wanita yang haid.
Nah, beliau katakan bahwa wanita haid jika dia suci sebelum fajar, ya, jika dia bersih dari haidnya sebelum fajar, kemudian dia berniat untuk berpuasa, ya, dia berniat untuk berpuasa saat itu juga, maka kata beliau sahha shaumuhu fi qauli jumhur. Ya, puasanya sah. Puasanya sah menurut pendapat jumhur ulama. Ya, puasanya sah berdasar menurut pendapat jumhur ulama. Wala yatawaqqafu 'alal ghusli bi khilafis shalah. Dan puasa ini tidak berpatokan pada mandi, ya. Ya, tidak berpatok pada mandi, ya, berbeda dengan kasusnya salat. Ya, berbeda dengan kasusnya salat. Ya. Ya, demikian ya perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab yang terkenal yaitu Fathul Bari. Nah, insyaallah mudah-mudahan paham ya apa yang beliau katakan. Perbedaan antara salatnya dengan puasa bagi wanita haid ini, bahwa seorang wanita yang sedang haid ketika dia bersih dari haidnya di waktu fajar atau menjelang fajar, ya, kemudian dia berniat untuk puasa, maka puasanya sah. Ya, puasanya sah walaupun dia belum mandi. Walaupun dia belum mandi. Ya, dalam artian puasanya ini tidak memerlukan mandi. Ya, tidak memerlukan mandi. Dan ini tentu berbeda dengan sholat, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, dan sudah bahwa ya, seorang wanita yang bersih dari haidnya, dia tidak mungkin, tidak bisa melaksanakan sholat kecuali setelah dia mandi. Ya, kecuali setelah dia mandi. Ya, demikian ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pembahasan yang kedua dalam pertemuan kita hari ini yaitu ketika seorang wanita haid mendengarkan ayat sujud, ya, atau kita sering disebutnya sebagai ayatus sajadah, ya, ayat sajadah. Nah, apakah dia boleh melakukan sujud ketika mendengarkan ayat tersebut? Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, ya, dia boleh ya untuk melakukan sujud tersebut, ya. Jadi tidak ada halangan bagi wanita yang sedang haid untuk sujud ketika mendengarkan ayat sujud, ya, ketika mendengarkan ayat sujud. Kenapa? Karena sujud tilawah ini, ya, yang di luar solat, ya, mohon diperhatikan ini, sujud tilawah yang di luar solat atau sujud sajadah ini, ayat sajadah ini yang di luar solat, itu tidak mensyaratkan wudu, ya, tidak mensyaratkan wudu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, ini kasusnya ketika beliau masih di Makkah, ketika Nabi SAW masih di Makkah, beliau pernah membaca surat An-Najm, dan kita tahu di bagian akhir An-Najm ada ayat sujudnya. Ya, beliau membaca An-Najm, kemudian beliau bersujud, ya, waktu itu di Masjidil Haram. Kemudian orang-orang juga ikut bersujud, ya, baik kaum muslimin maupun orang-orang kafir, bahkan ya jin dan manusia. Ya, semuanya ikut bersujud ketika mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini sangat mustahil, ya, bahwasanya semuanya mereka berwudu, ya. Dan di situ ada orang kafir yang wudunya jelas tidak sah, ya, wudunya juga tidak sah. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ya tidak mengapa bagi seorang wanita ketika dia mendengarkan ayat sujud, ya, dan dia ini dalam kasus di luar sholat, ya tentu ya karena wanita haid kan tidak sholat, ya. Jadi ketika dia mendengarkan ayat sujud itu, dia boleh ya melakukan sujud, ya, walaupun ya dia sedang dalam keadaan tidak suci. Ya. Dan ini pernah ditanyakan juga kepada Imam Az-Zuhri dan Imam Qatadah, ya, dua orang tabi'in, tentang masalah ini, dan mereka mengatakan ya tasjud, ya dia wanita itu bersujud. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian berikutnya lagi masih berkait dengan masalah puasanya, yaitu ketika
Ya, ini kasus yang ketiga yang kita bahas di sini. Seorang wanita haid suci bersih dari haid sebelum matahari terbenam. Ya, sebelum matahari terbenam, berkait dengan Ramadannya, berkait dengan puasa Ramadannya. Ini ya, ada asar di sini disebutkan dari Ibnu Jurayj. Ya, beliau berkata, ya, qultu li Atha, saya pernah bertanya kepada Atha. Ya, saya bertanya kepada Atha, al-mar'atu tusbihu haidan thumma tathur fi ba'din nahar atau timmahu. Seorang wanita ya memasuki pagi dalam keadaan haid. Ya, memasuki pagi dalam keadaan haid. Kemudian dia suci di sebagian siang itu. Ya, suci di sebagian siang itu. Nah, apakah dia harus menyempurnakan puasanya, ya, sisa harinya itu dengan berpuasa karena dia sudah suci? Qal, ya, maka Atha mengatakan, la, tidak. Hiya qadiyatun, ya, dia mengkodok puasanya. Dia mengkodok puasanya itu. Ya, dalam ya, riwayat yang lain, ya, Atha mengatakan, ya, la qad hadat, ya, tidak, dia sudah haid, ya, fatubaddiluhu labud, ya, maka dia harus menggantinya, ya, dia harus menggantinya, ya. Ya, dan ini saya rasa sudah dipahami bersama, ya. Jadi ketika seorang wanita haidnya di hari itu, ketika dia masuki hari itu dalam keadaan haid, kemudian dia suci sebelum matahari terbenam, maka kewajiban dia adalah mengkodok hari tersebut, ya, bersama dengan hari-hari yang sebelumnya, dan dia tidak perlu menahan diri untuk berpuasa. Ya, tidak perlu menahan diri untuk berpuasa di sisa hari yang dia sudah suci itu. Ya, karena dia memulai hari itu tidak dalam keadaan, ya, puasa, ya, tidak dalam keadaan suci, maka tidak perlu dia berpuasa, karena yang wajib baginya adalah mengkodoknya. Ya, yang wajib baginya adalah mengkodoknya. Nah, ya, demikian, ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya yang keempat di sini, tentang, ya, kasus seorang wanita yang haid menjelang asar, ya, atau sebelum waktu asar, sementara dia belum sholat zuhur. Ya, sementara dia belum sholat zuhur. Nah, apa yang wajib baginya? Ya, apakah dia wajib mengkodok sholat zuhurnya itu atau tidak perlu? Ya, dia tidak perlu mengkodok sholat zuhur tersebut. Ya. Nah, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan ini, ya, termasuk persoalan-persoalan khilafiyah yang sudah masyhur, ya, di buku-buku fikih dari para ulama kita. Ya. Dan ini perlu dipahami dengan baik. Ya, perlu dipahami dengan baik, terutama bagi Anda, ya, kaum wanita yang mengalaminya. Jadi dalam persoalan ini, yaitu ketika, ya, kasus seorang wanita haid, ya, saat waktu sholat itu sudah masuk. Ya, dia haid saat waktu sholat sudah masuk, sementara dia belum melaksanakan sholat itu. Ya, dia belum melaksanakan sholat di waktu itu, di saat itu. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka, di antara para ulama ini, ada yang berpendapat bahwa dia tetap wajib, ya, dia wajib mengkodok sholat itu. Ya, dia wajib mengkodok sholat tersebut. Ya, dan ini kalau di antara para imam mazhab yang 4, ini adalah pendapatnya Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapatnya Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ya, jadi mereka berpendapat bahwa seorang wanita yang haid, ya, sementara dia belum sempat melaksanakan sholat itu, ya, ketika waktu sholatnya sudah masuk,
ya maka dia harus mengqada salatnya. Ya, dia harus mengqada salatnya. Ya, ini pendapatnya Asy-Syafi'i dan Ahmad ya rahmatullah alaihima. Mereka beralasan bahwa salat itu sudah wajib dengan masuknya waktu. Ya, sudah wajib dengan masuknya waktu bagi orang yang memang wajib melaksanakan salat. Ya, bagi orang-orang yang memang wajib untuk melaksanakan salat ya. Jadi dia orang yang istilahnya kalau dalam fikih ahlan lil wujub. Ya, dia memang masuk dalam kategori orang yang wajib melaksanakan salat itu. Ya. Jadi ketika waktu sudah masuk ya maka otomatis ya itu menjadi wajibnya buatnya. Nah, wanita ini ya ketika waktu salat itu masuk, ya dia dalam keadaan bersih. Ya, dalam keadaan suci, belum haid ya. Nah, otomatis menurut pendapat ini ya dia sudah wajib salat ya dengan masuknya waktu itu. Makanya saat dia haid sebelum sempat mengerjakannya, ya dia harus mengqadanya. Dia harus mengqadanya menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ya. Nah, itu pendapat pertama. Kemudian ada lagi di kalangan ulama kita yang berpendapat bahwa wanita tersebut tidak wajib mengqada. Ya, tidak wajib mengqada. Dan ini pendapat ya dari Abu Hanifah dan Malik rahmatullah alaihima. Ya, dan pendapat ini juga didukung oleh Syekhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihim. Ya. Alasan mereka ya menurut pendapat yang kedua ini bahwa wanita tersebut ya sebagaimana kita tahu bahwasanya waktu sholat itu kan memiliki batasan ya. Jadi dia memiliki permulaan, dia juga memiliki waktu nah boleh melaksanakan sholat di dua batas waktu ini ya, entah di awalnya, di tengahnya atau di akhirnya. Nah, menurut mereka dalam kasus wanita haid ini dia ya telah menunda sholat itu ya dalam perkara yang memang dibolehkan dalam syariat ya, dalam kasus yang memang dibolehkan oleh syariat tanpa ada kelalaian darinya ya, tanpa ada kelalaian dari dirinya ya, karena sebagaimana kita sebutkan tadi ya, seorang muslim sebenarnya bebas ya untuk melaksanakan sholat di antara waktu-waktu ini selama itu masih dalam waktunya ya. Jadi tidak ada dosanya wanita ini ya. Kalau misalkan dia ya sudah masuk zuhur jam 12, kemudian dia ya karena ada kesibukan dia bilang ya nanti sebentar jam 1 saya sholat ya, atau jam 2 saya sholat, tapi ternyata sebelum melaksanakan sholat dia haid. Nah ya, jadi menurut pendapat kedua ini dia tidak perlu mengqadanya, karena memang dia boleh untuk menundanya ya selama masih dalam waktunya dan tidak ada unsur kelalaian ya, tidak ada unsur kelalaian dalam kasusnya tersebut. Nah, dari dua pendapat ini saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat wallahu alam, pendapat yang kedua ya, pendapat yang kedua ya dengan alasan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, karena sekali lagi waktu sholat itu kan ada ketentuannya ya. Ya, dan orang terutama wanita yang di rumah ya, karena wanita kan tidak wajib berjamaah di masjid. Ya, jadi bebas saja ya dia mau kerjakan waktu itu di mana saja di antara ya dua waktu ini ya. Nah, jadi selama dia melakukannya itu tanpa ada unsur kelalaian ya dia bebas ya, maksudnya dia tidak berdosa dengan perbuatannya itu ketika ya mengundurkan sholatnya dari awal waktunya ya, karena itu tidak ada alasan untuk mewajibkan dia untuk mengqada sholat itu ya, tidak ada alasan untuk mengqada sholat itu ya. Nah, cuma saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan si wanita ini mengqada sholatnya untuk kehati-hatian misalkan ya untuk kehati-hatian dan melepaskan dirinya dari khilaf ya, perbedaan ulama seperti ini ya tidak masalah ya, insyaallah boleh saja ya. Ya, tapi ya kalau dari sisi saya ya saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua tadi ya. Ya, di sini tugas saya menyampaikan ya pendapat ulama kita sesuai dengan alasannya, dalil yang mereka gunakan
Ya, selebihnya terserah kepada masing-masing ya untuk memilih pendapat yang lebih kuat ya. Ya, saya sarankan untuk kalau yang memang orang belajar ya, kebanyakan kan kalau teman-teman ya yang mengaku sebagai generasi hijrah itu kan mengklaim sebagai generasi hijrah karena dia lebih ya berbeda dari orang yang lain ya. Ketika dia bisa mengenal agama ini lebih baik ya, mau mengkaji. Baik, kalau Anda sudah mengklaim itu ya baiknya kaji lagi masalah ini supaya Anda bisa memahami persoalan dengan baik ya. Ya, karena sekali lagi ya sebatas klaim ya, orang-orang ini ya mereka bukan orang awam biasa ya. Kalau orang awam mungkin dia sekedar ikut saja apa yang saya katakan ya dia ikut. Tapi kalau Anda yang sudah belajar ya silahkan kaji lebih dalam untuk bisa memahami persoalan ya. Ya, cuma yang perlu diperhatikan di masalah seperti ini, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kita sebutkan tadi bahwa seorang hamba boleh memilih ya salah satu dari waktu-waktu sholat tersebut, ya selama masih di dalam waktunya. Tapi ini dengan syarat, ya dengan syarat selama tidak ada indikasi akan terjadinya sesuatu yang bisa menghalangi dia dari melaksanakan sholat itu di waktunya, ya di waktunya. Ya. Makanya kalau ada tanda, ya bahwasanya dia mungkin akan tersibukkan oleh sesuatu yang bisa menghalangi sholatnya, segeralah sholat, jangan ditunda-tunda lagi, karena dikhawatirkan ketika Anda sudah merasakan ya atau melihat ada kemungkinan ya Anda akan tersibukkan oleh sesuatu, ya kemudian ya masih juga menunda sampai akhirnya keluar waktu, Anda bisa berdosa dengan itu. Ya bisa ya berdosa disebabkan perbuatan seperti ini karena ada unsur kelalaian. Ada unsur ya kelalaian. Ya, nah seperti ini kalau dalam kasus kaum wanita, kalau dia punya kebiasaan ya waktu haid yang siklus haid yang normal, dia sudah paham ya kapan dia akan haid. Ya, jadi pahami masalah ini, persoalan ini agar Anda tidak termasuk dalam kategori orang yang melalaikan tadi, ya. Ya, karena kalau sudah kasus lalai seperti ini, ya kita bisa saja mengambil pendapat pertama, bahwasanya dia wajibnya mengqadha sholat tersebut karena ya dia tinggalkan sholat itu ya dengan kelalaian, ya dengan kelalaian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berikutnya lagi masih berkait dengan masalah ini, yaitu ketika seorang wanita suci ya di waktu asar misalkan ya suci di waktu asar atau menjelang asar atau sudah masuk waktu asar dia suci ya. Nah, apakah dia harus mengqadha salat zuhurnya? Ya, apakah dia harus mengqadha salat zuhurnya? Nah, ini juga persoalan yang masyhur dalam kitab-kitab fikih. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita haid jika dia suci dari haidnya, maka dia wajib melaksanakan sholat waktu itu ya saat dia suci itu, dan ya ingat ya dia wajib melaksanakan sholat itu dan juga melaksanakan sholat yang sebelumnya. Iya, melaksanakan sholat yang sebelumnya jika sholat itu termasuk sholat yang bisa dijamak dengan ya sholatnya tersebutnya di saat itu. Bisa dipahami nih ya. Ya, jadi seperti kasus yang kita sebutkan tadi, kalau misalkan dia suci di waktu asar, maka dia wajib melaksanakan sholat saat itu yaitu sholat asar, dan dia wajib ya juga melaksanakan sholat yang sebelumnya ya yang boleh dijamak dengan asar tersebut yaitu sholat zuhur. Ya, jadi dia melaksanakan dua sholat menurut pendapat jumhur, ya menurut pendapat jumhur. Dan pendapat ini, ya pendapat jumhur ini, ya ini pendapatnya tiga imam, yaitu Malik, ya Asy-Syafi'i dan Ahmad, ya dan diriwayatkan oleh Ibnul Munzir dan lain-lain dengan sanad yang kuat insyaallah ya dari
Abdurrahman bin Auf dan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka berfatwa dengan ini, ya, berfatwa ya dengan pendapat ini, ya, pendapat jumhur. Nah, sementara dalam mazhabnya Al-Ahnaf atau dalam mazhab Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa wanita itu tidak harus mengerjakan sholat zuhur, ya, ia tidak wajib mengqada zuhurnya, karena yang wajib baginya adalah waktu sholat itu saja, yaitu mengerjakan sholat asarnya saja, ya, dalam contoh yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Ya, mereka beralasan, ya, pendapat yang kedua ini beralasan bahwa waktu sholat yang pertama itu sudah selesai, ya, waktu sholat pertama sudah selesai, dan dia memiliki uzur, ya, ketika sholat pertama itu, yaitu ketika dia masih dalam kondisi haidnya. Makanya tidak ada kewajiban baginya untuk mengqada sholat itu, karena dia tidak wajib sholat, ya, saat zuhur, ya, dalam kondisi haidnya tersebut, ya. Ya, ini sekali lagi pendapatnya dalam mazhab Ahnaf, ya, Hanafiyah, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahmatullah alaihim ajma'in. Nah, mana pendapat yang rajih dari dua pendapat ini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Pendapat kedua sebenarnya kuat, ya, tapi pendapat jumhur memiliki dalil yang lebih kuat, ya, menurut saya, ya, karena mereka memiliki fatwa dari dua orang sahabat, ya, memiliki fatwa dari dua orang sahabat, ya. Ya, jadi saya selama ini cenderung ke pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, bahwasanya tidak wajib dia mengqada salat zuhurnya. Cuma itu tadi, kita tidak bisa mengabaikan pendapat jumhur, ya, terlebih mereka memiliki dalil, ya, dari dua orang sahabatnya, ya, fatwa dari dua orang sahabatnya, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi perkataan Abdurrahman, ya, bin Auf dan Abdullah bin Abbas tersebut, ya. Pendapat jumhur yaitu bahwa wanita itu wajib mengqada zuhurnya, ya, wajib mengqada zuhurnya dilaksanakan bersama asar, ya, karena dalam kondisi uzur, ya, ya, sholat zuhur itu masih bisa dilaksanakan di waktu asar, ya, demikian, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini dua pendapat, ya, dari para ulama kita, ya. Jadi kalau seseorang misalkan berpendapat yang kedua, ya, dia tidak wajib mengqada, ya, tapi kalau dia laksanakan untuk kehati-hatiannya itu lebih baik lagi, ya, seperti yang kita sebutkan di kasus sebelumnya. Saya rasa demikian yang bisa disampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan buat sahabat Roja yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung mengirimkan pesan singkat ataupun WhatsApp di 0822 99991018. Kita masih ada waktu sekitar beberapa menit untuk mendengarkan jawaban yang diberikan oleh Ustadz guru kita tentunya. Dan masih kita tunggu pertanyaan buat sahabat Roja. Sekali lagi, buat sahabat Roja yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung menghubungi kami di 0822 99991018. Dan ada satu pertanyaan Ustadz yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, Anda mau bertanya Ustadz, sedang puasa namun di jam 4 sore tiba-tiba haid, apakah puasanya harus diakhiri itu juga atau mencukupkan sampai maghrib tiba Ustaz? Syukran jazakallah. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, seorang wanita sedang puasa, ya, berpuasa, kemudian dia haid jam 4 sore. Ya, dia haid jam 4 sore. Nah, ini sebagaimana sudah pernah kita jelaskan bahwa wanita haid haram berpuasa. Ya, wanita haid haram berpuasa. Ya, walaupun dia mampu, ya, untuk itu. Ya, karenanya, ya, buat dalam kasus saudari kita ini, ya, ketika haidnya itu keluar, maka dia harus membatalkan puasanya. Ya, dia harus membatalkan puasanya, ya, dan tidak perlu, ya, dia melanjutkan puasa itu. Ya, karena wanita haid sekali lagi tidak boleh, ya, tidak boleh berpuasa, ya, dalam bentuk ta'abbud, ya, peribadatan. Dan tidak ada afdoliyahnya, ya, dia berpuasa karena Allah melarang. Ya, syariat ini melarang wanita itu untuk berpuasa, ya. Jadi wajib baginya untuk membatalkan, ya, dan mengqadanya di hari yang lainnya. Nah,
Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Sekali lagi kami infokan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi kami di pesan singkat ataupun WhatsApp di 082299991018. Kita angkat lagi satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya Ustaz mengenai wanita yang Ustaz sampaikan tadi mengenai waktu sholat wanita yang di rumah bebas kapan saja. Nah, bagaimana dengan mengatakan untuk sholat wanita lebih afdal itu di awal waktu Ustaz? Dan bagaimana pendapatnya Ustaz? Fadhil Ustaz. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat ya, ketika Nabi SAW ditanya ayyul a'mali afdal, ya beliau katakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya ya. Nah, ini menurut tafsiran sebagian ulama yaitu melaksanakannya di awalnya. Ya, di awalnya. Tapi ini sekali lagi bukan sebuah kewajiban ya. Ya, bukan sebuah kewajiban. Yang wajib bagi seorang muslim adalah melaksanakan salat itu di waktunya. Ya, di waktu-waktu salat tersebut ya. Dan sebagaimana kita tahu seperti salat zuhur ya waktunya lumayan panjang. Ya, katakanlah misalkan sebagai contoh ya dari jam 12 sampai jam 3 kurang lebih. Ya, kurang lebih ya. Nah, jadi waktu salat zuhur itu sepanjang itu ya boleh seseorang untuk salat di waktu mana saja. Tapi tentunya ya sebagaimana pendapat banyak ulama, yang terbaik baginya adalah melaksanakan di awal waktunya. Ya, melaksanakannya di awal waktu. Kenapa? Ya karena itu akan lebih baik ya baginya ketika dia bisa segera melepaskan kewajiban itu dari dirinya. Ya, melepaskan kewajiban itu dari dirinya, dan insya Allah itu lebih semangat untuknya. Ya, jangan sampai ketika dia sudah tersibukkan oleh sesuatu, kemudian dia menjadi malas ya melaksanakan sholat itu di akhir waktu. Ya, terlebih lagi ya bagi orang-orang yang punya banyak kesibukan, dikhawatirkan ketika menunda-nunda, ya itu akan menyebabkan dia lalai. Ya, dan ya keluar ya dikhawatirkan lagi ya dia sholat di luar waktu. Ya, sholat di luar waktu. Ya, jadi waktu-waktu sholat ini ya sekali lagi memiliki waktu-waktu batasnya ya, permulaan dan pengakhiran, dan semua sholat ya yang lebih afdal itu dikerjakan di awal waktu. Ya, lebih afdal dikerjakan di awal waktu kecuali sholat isya. Ya, kecuali sholat isya dan sholat zuhur ketika hari sangat panas. Ya, ketika hari sangat panas ya. Untuk sholat isya yaitu yang lebih afdal adalah ditunda. Ya, ditunda, diakhirkan. Sementara untuk waktu zuhur dia lebih afdal di awal, kecuali ketika panas ya sangat menyengat, maka boleh diundurkan sedikit ya sampai panas itu sedikit mereda. Ya. Nah, demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang disampaikan, dan kami mohon maaf buat sahabat Roja yang belum bisa kami bacakan pertanyaannya karena kami terbatasi oleh waktu. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, kita minta satu nasihat sebagai penutup kepada Al-Ustaz Fadhil Maskurah. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasihat untuk kita semuanya ya sebagai penutup di kesempatan kali ini. Ya, marilah kita terus memperbaiki diri. Ya, memperbaiki iman kita, memperbaharui iman kita ya. Karena sebaik apapun iman seorang muslim, ya dia akan menghadapi berbagai macam tantangan ya, berbagai macam cobaan, ujian dalam kehidupan ini. Hal-hal yang bisa imannya tersebut ya. Makanya patutnya bagi seorang muslim untuk selalu mengawasi dirinya ya, untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu ya menilai, mengukur iman tersebut ya. Ya, dan agar dia bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki imannya ya, memperbarui imannya itu, karena dikhawatirkan ketika seseorang selalu lalai ya, ya dikhawatirkan dia akan terjerumusnya dalam keburukan tanpa dia sadari ya. Dia selalu merasa baik-baik saja, kemudian ya tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah muhasabah diri ya, hingga akhirnya ya ketika sampai di satu waktu dia sudah lepas ya dari ya kebaikan ini ya tanpa dia sadari ya. Jadi manfaatkan waktu-waktu ini untuk terus berbuat kebaikan.